seperti penyisihan sesaat. Kalau ada peserta didik Bapak Ibu yang terlambat, baru dia bukan hukuman fisik, tapi itu adalah penyisihan sesaat. Ya, kalau istilah Bugisnya itu dibombe, bombe ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak dipedulikan. Nah, itu namanya penyisihan sesaat dan itu hukuman itu. Tapi untuk saat ini itu sebaiknya jangan terlalu sering dilakukan punishment ini, hukuman ini. Punishment atau penguatan. Jadi penguatan itu ada dua, penguat reinforcement positif, reinforcement negatif. Reinforcement positif itu boleh menggunakan hadiah, boleh menggunakan reward. Rewardnya dalam bentuk apa? Nah, itu juga macam-macam. Reward dalam bentuk makanan, dalam bentuk pujian, dalam bentuk pelukan, dalam bentuk applause ya. Nah, itu kan juga reward semua. Nah, itu juga reinforcement positif. Nah, reinforcement negatif itu memberikan menarik kondisi tidak nyaman pada anak. Kayak tadi yang saya jelaskan, ketika dia mengantuk di kelas, ya di kelas karena dingin contohnya, maka dimatikan AC-nya. Ketika dimatikan AC, nah itu bukan hukuman, tapi dia reinforcement negatif. Nah, seperti itu ya Pak Ilham ya. Semoga saja bisa dipahami. Nah, selanjutnya ini kan ada banyak macam teori Bapak Ibu. Ada teori behavioristik, ada humanistik, ada konstruktivistik, ada social learning. Nah, yang mana yang paling tepat digunakan? Nah, mungkin seperti itu pertanyaannya. Jadi yang paling tepat digunakan itu yang paling sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi Bapak Ibu ketika mau mendisiplinkan anak itu paling bagus digunakan teori behavioristik. Tapi kalau kita mau memberikan pemahaman kognitif pada anak, berpikir kritis pada anak, itu jangan menggunakan behavioristik. Salah itu, ya. Nah, ketika kita mau menginginkan anak kita berpikir HOTS, sementara kita menggunakan perspektif behavioristik, maka anak malah akan mungkin ketergantungan terhadap reward atau mungkin dia malah tidak bisa berpikir tingkat tinggi karena tidak bisa mengaktualkan potensi yang ada dalam dirinya. Seperti itu. Jadi dilihat dulu kondisinya atau dilihat dulu kasusnya seperti apa. Misalnya anak jenuh dalam belajar, dilihat dulu jenuhnya dalam belajar itu apakah karena hal kondisi lingkungannya. Kalau kondisi lingkungannya misalnya mungkin kepanasan, maka yang bisa kita lakukan itu adalah perspektif behavioristik dengan memberikan pengkondisian anak belajar senyaman mungkin dengan menghadirkan AC. Tapi ketika kejenuhannya karena motivasinya kurang dalam belajar, itu beda lagi perlakuannya. Mungkin kita bisa menggunakan perspektif humanistik, ditanya pada anak, Anda mau menjadi apa dalam menjadi yang dia inginkan itu, apakah dibutuhkan belajar atau tidak. Lalu dikaitkanlah pelajaran itu dengan kehidupan sehari-hari anak supaya anak memiliki motivasi untuk belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Pak Ilham? Sedikit Ibu. Ini saya menyambung yang tadi. Masih termute Pak Ilham? Oke, saya.
Terima kasih Ibu. Tidak terdengar Pak Ilham? Halo. Apakah Ya, sudah Bu? sama-sama ya Pak Ilham. Ya, Sudah Bu? sudah. Oke. Jadi ini Bu Sudah. Ya, sudah. Menyambung pertanyaan saya yang tadi, ini masih terkait dengan teori belajar. Tadi di pertengahan Ibu sempat menjelaskan hal-hal yang mendasari perbedaan setiap teori belajar tersebut. Kalau saya tidak salah tangkap tadi, kalau behavioristik itu mau tidak mau, pokoknya anak harus dipaksa untuk mau belajar. Kemudian kalau yang dikondisikan ya, dikondisikan untuk mau. Kalau yang yang kognitivistik itu kan berdasarkan dari kemampuan kognitif yang anak-anak miliki. Terus yang ketiga untuk yang konstruktivistik itu melihat bakat dan minat anak. Nah, Ibu, saya di sana sedikit terpotong tadi, jadi kurang begitu perhatian, sehingga kalau bisa, bisakah hal-hal tersebut dijelaskan kembali? Karena kebetulan ini kan saya mohon izin merekam, Ibu, jadi biar suatu saat saya bisa memutar balik, karena menurut saya ini sangat menarik, bagi saya sangat menarik terkait dengan psikologi anak ini. Jadi mohonlah Ibu, saya minta tolong dipaparkan kembali terkait dengan hal-hal mendasar yang membedakan masing-masing teori belajar tersebut. Apalagi tadi Ibu mengaitkan dengan soal UP. Nah, itu. Oke, itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Ya. Jadi ini teori belajar ya Bapak Ibu ya. Kalau psikologi anak itu lebih pada psikologi perkembangan peserta didik. Kayaknya modul setelah ini ya mungkin ya perkembangan peserta didik. Yang memahami karakteristik tiap anak, setiap tahapan perkembangan. Nah, kalau kita itu lebih fokus pada teori belajar. Nah, oke. Jadi tadi sudah didapatkan gambarannya ketika kita memahami esensi yang mendasari dari teori ini, maka diputar balik apapun itu pasti kita akan paham, oh itu teori belajar apa. Apalagi kalau misalnya di soal UP-nya ya, pasti itu di soal UP akan ada stimulus dalam bentuk kasus, lalu kita akan menganalisis itu teori belajar apa. Nah, jadi tadi sudah benar, jadi di dalam teori behavioristik memandang peserta didik itu tidak berdaya. Jadi guru maha kuasa terhadap kondisi yang dialami oleh anak. Mau membuat anak pintar, maka gurulah ahlinya. Mau membuat anak menjadi malas, maka letaknya itu juga tergantung dari guru. Nah, jadi begitu juga ya ketika ada anak malas, ketika ada anak bodoh, maka yang salah itu dalam perspektif behavioristik, yang salah itu adalah gurunya. Kenapa? Karena menurut teori behavioristik, anak itu mudah sekali dibentuk, mudah sekali diajar tergantung dari pengkondisian yang dilakukan oleh guru. Nah, itu yang pertama. Behavioristik. Selanjutnya kognitivistik memandang bahwa anak itu memiliki kemampuan untuk berpikir. Jadi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan struktur kognitif anak. Tidak bisa kita mengajar mengajar di PAUD dengan memberikan hal-hal yang bersifat abstrak, atau mengajar di ST dengan memberikan stimulasi yang abstrak. Nah, itu tidak bisa ya. Sama misalnya kayak mendefinisikan apa itu cinta, perasaan bahagia itu apa. Nah, kalau anak SMA yang berpikir abstrak itu dia sudah bisa mendefinisikan meskipun tidak melihat wujudnya. Namun untuk SD tidak bisa, karena struktur kognitif untuk anak SD itu masih operasional konkret, apalagi anak TK. Ya, Bapak Ibu ya, dipahami ya. Selanjutnya untuk teori humanistik. Jadi humanistik itu memandang peserta didik memiliki individual differences masing-masing. Mengakui bahwa setiap anak memiliki perbedaan dan memiliki potensi. Tidak ada anak bodoh, tidak ada anak yang malas. Hanya kenapa dia bodoh? Mungkin minatnya bukan di situ.
Kenapa dia malas? Oh, mungkin motivasinya bukan di situ. Akhirnya dia tidak memiliki motivasi untuk belajar. Jadi pembelajaran itu harus disesuaikan dengan bakat dan minat anak. Kalau misalnya kita mengajar sementara itu adalah tuntutan kurikulum, sementara kita menginginkan pembelajaran kita berorientasi humanistik, maka silahkan Bapak Ibu memberikan pengkondisian yang menyenangkan supaya anak timbul minatnya untuk belajar, tidak dalam kondisi keterpaksaan, supaya dia bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan belajar. Nah, yang terakhir terkait dengan bukan yang terakhir, ternyata masih ada konstruktivistik. Nah, di konstruktivistik ini anak memiliki kemampuan untuk mengkonstruk pengetahuannya. Fungsi guru itu bukan mengajar. Fungsi guru itu hanya menjadi fasilitator, memfasilitasi anak untuk mengkonstruk pengetahuannya. Jadi anak yang mencari pengetahuannya, anak yang menalar sendiri, anak yang menemukan sendiri, dan anak yang menyimpulkan sendiri. Seperti itu kalau dalam konstruktivistik. Selanjutnya dalam teori social learning Bandura diakui bahwa ada interaksi timbal balik antara seorang anak yang sedang belajar dengan kondisi lingkungannya dan proses kognitif yang dia alami. Biasa dikenal dengan deterministik resiprokal. Silahkan Bapak Ibu mencari ya referensi lain, deterministik resiprokal. Nah, itu isi teori dari Bandura yang di dalamnya ada imitasi atau ada modeling. Jadi pembelajaran dalam teori social learning ini bahwa guru itu harus menjadi teladan, harus memberikan contoh-contoh supaya anak bisa lebih mudah untuk memahami yang dia pelajari. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Demikian mungkin pertemuan kita kali ini. Insya Allah besok kita akan lebih spesifik lagi Bapak Ibu. Jadi besok itu di modul KB3 dan KB4 saya tidak lagi memperlihatkan slide-nya, tapi kita akan melihat kasus. Nah, kita akan menelaah setiap model dan setiap metode pembelajaran itu dia masuk payungnya itu atau dasarnya itu teori belajar apa. Misalnya discovery learning. Discovery learning itu lahir dari teori belajar apa? Nah, apakah teori belajar behavioristik, apakah teori belajar humanistik atau konstruktivistik atau yang lainnya. Jadi sangat lebih mendalam lagi untuk besok Bapak Ibu karena sudah masuk implementasi dari kelima teori belajar ini. Oke, sejauh ini demikian ya Bapak Ibu ya. Ini kita sudah sampai pada pukul 11.30 untuk waktu Indonesia Tengah. Saya sangat berharap Bapak Ibu dan besok saya tidak lagi meng-add bagi Bapak Ibu yang telat-telat karena itu lumayan mengganggu, tidak sama dengan Zoom itu. Ketika kita setting, meskipun mahasiswa terlambat itu tidak mengganggu. Nah, ini tadi ada beberapa saya lihat yang terlambat dan ada juga yang saya lupa meng-add-nya karena saya sedang menampilkan slide dan itu tidak terlihat di layar saya. Nah, jadi besok kita akan masuk tepat waktu, Bapak Ibu ya. Maksudnya besok itu hari Kamis deh, hari Kamis. Dimohon jangan ada yang telat-telat supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan yang lain juga dengan tepat waktu. Oke, demikian sampai bertemu hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Ibu.